Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 5 seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja, pasal 24. Yoyakin, Raja Yehuda, Sedekia, Raja Yehuda, dan runtuhnya kerajaan Yehuda. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami akan sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyakin, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan, kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja,
Pegawai-pegawai istananya dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-24. Sedikit perenungan melalui pasal ini bersama komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 2 halaman 1040 alinea pertama sampai alinea keempat, dan Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman volume 2 halaman 208 alinea ketiga. Terang kecil ini menjelaskan, orang Israel membuktikan diri mereka tak dapat dipercaya. Anak-anak Israel ditawan ke Babel karena mereka telah berpisah dari Tuhan dan tidak lagi mempertahankan prinsip-prinsip yang telah diberikan untuk menjaga mereka bebas dari tata cara dan praktik bangsa-bangsa yang memalukan Tuhan. Tuhan tidak dapat memberi mereka kemakmuran, ia tidak dapat memenuhi perjanjiannya pada mereka, sementara mereka tidak benar dalam prinsip-prinsip yang ia berikan agar dengan setia dipertahankan. Dengan semangat dan tindakan mereka salah mengartikan karakternya, dan Tuhan mengizinkan mereka untuk ditawan. Karena berpisah dari Tuhan, ia merendahkan mereka, ia meninggalkan mereka dengan caranya sendiri, dan mereka yang tidak bersalah ikut juga menderita dengan mereka yang melakukan kesalahan. Orang-orang pilihan Tuhan membuktikan diri mereka tidak dapat dipercaya. Mereka menunjukkan diri mereka egois, licik, tidak terhormat. Tetapi di antara anak-anak Israel, ada patriot Kristen yang hidup benar seperti baja dalam hal prinsip. Dan pada orang-orang yang setia ini, Tuhan memandang mereka dengan kesukaan besar. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan dirusak oleh keegoisan dan yang tidak akan mencemari pekerjaan Tuhan dengan mengikuti metode dan praktik yang salah. Orang-orang ini akan menghormati Tuhan walaupun kehilangan segala hal. Dan mereka harus menderita dengan mereka yang bersalah. Tetapi dalam pemeliharaan Allah, penawanan mereka di Babel adalah cara untuk membawa mereka ke depan, dan teladan integritas mereka yang tak ternoda bersinar dengan kilau sorga. Lalu bagaimana dengan Zedekia Raja Yehuda? Zedekia menolak perlindungan Allah. Zedekia dengan setia diajar oleh Nabi Yeremia bagaimana ia dapat selamat dari malapetaka yang pasti akan menimpanya jika ia tidak mengubah jalannya dan melayani Tuhan. Malapetaka datang karena Zedekia tidak patuh dan tidak menempatkan dirinya di bawah perlindungan Tuhan. Dengan mata yang tertunduk, ia dituntun dengan rantai penawanan ke Babel.
Peringatan yang menyedihkan dan mengerikan datang juga bagi mereka yang mengeraskan diri terhadap amaran dan teguran dan yang tidak akan merendahkan diri dalam pertobatan agar Allah menyelamatkan mereka. Pada setiap abad diberikan kepada manusia hari terang dan hak istimewa, satu masa percobaan di mana mereka dapat diperdamaikan dengan Allah. Tetapi rahmat itu ada batasnya. Kemurahan mungkin memohon bertahun-tahun lamanya, tetapi diremehkan dan ditolak. Tetapi akan datang waktunya bila kemurahan memberikan permohonannya yang terakhir. Hati menjadi begitu keras sehingga tidak lagi menyambut bisikan Roh Allah. Kemudian suara yang manis dan merayu itu tidak lagi membujuk orang berdosa, dan teguran serta amaran pun berhentilah. Saudara dan saudariku, janganlah kita menjadi orang buangan, tetapi jadilah orang-orang yang mau dipanggil dan terpanggil. Yesus Kristus akan datang kembali. Mari persiapkan diri dengan menyambut suara rahmat yang penuh kemurahan, agar memperhatikan dan menuruti suara Allah dalam Alkitab. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.